masuk. Oh, ini dengan siapa ya? Erlina, Bu. Oh, kamu Erlina yang kemarin sempat menghubungi saya untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya tadi habis dari mana? Dari rumah. Ini pasti cuacanya juga lagi panas banget ya. Silahkan minum dulu. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Er? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah, baik. Tadi kesini sudah makan? Sudah. Sudah. Oke, baik. Ada keperluan apa Erlina ingin melakukan konseling dengan saya? Apakah ada masalah yang ingin diceritakan? Ya, Bu. Saya ada masalah berkait perkuliahan. Oke, baik. Sebelum kita lebih dalam untuk menggali permasalahan yang Erlina alami, alangkah baiknya di sini saya menjelaskan aturan-aturan selama konseling. Jadi, selama konseling ini akan berjalan selama 45 menit. Nah, jika dalam berkonseling ini ada sesi yang masih perlu dibahas dan waktunya sudah habis, itu kita akan lanjutkan di sesi kedua. Yang dimana untuk waktunya, harinya itu nanti kita akan diskusikan di hari apa dan di tanggal berapa. Dan selama sesi konseling nanti, saya harap juga Erlina bisa terbuka untuk menceritakan masalah apa yang Erlina alami. Dan tidak perlu takut karena kami sebagai konselor di sini kami memegang asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan oleh klien, seterbuka apapun klien kepada kami akan menjaga itu dengan baik dan juga rapat. Hanya saya dan juga Erlina dan tahu. Apakah Erlina mengerti? Mengerti. Oke, baik. Mungkin Erlina bisa masuk ke dalam permasalahan yang ingin Erlina bahas. Tadi kebetulan Erlina bilang ini masalah tentang perkuliahan. Oke, jadi baik, silahkan diceritakan masalah apa yang ingin Erlina beritahu ke saya. Jadi begini, Bu. Saya kan baru lulus SMA. Mau lanjut ke kuliah. Tapi kedua orang tua saya itu tidak mengizinkan kalau saya kuliah. Gitu, Bu. Kira-kira apa alasan orang tua Erlina tidak mengizinkan Erlina untuk kuliah? Karena di tempat saya itu tidak ada jurusan yang mau saya ambil, Bu. Saya mau ambil di luar dari tempat tinggal saya sekarang. Oke, jadi karena mungkin Erlina ingin berkuliah di luar, itu menjadi alasan orang tua tidak ingin Erlina melanjutkan kuliah. Seperti itu. Saya sangat mengerti bagaimana posisi Erlina, yang dimana mungkin Erlina juga pasti punya impian, punya cita-cita. Salah satunya ingin berkuliah yang dimana sesuai dengan jurusan yang Erlina mau. Tapi apakah ada alasan lain lagi dari orang tua selain karena mungkin lokasi kuliahnya Erlina juga di luar kota? Sepertinya orang tua tidak mau jauh dari saya, Bu. Karena saya itu anak rumahan banget. Mungkin itu salah satu alasan orang tua. Apakah Erlina sudah coba untuk berbicara terhadap orang tua terkait perkuliahan yang ingin mungkin Erlina ambil? Saya sudah coba, Bu, tapi saya belum menjelaskan. Orang tua itu tetap kekeh nggak perbolehkan saya kuliah. Jadi ketika mungkin dari orang tua tidak mengizinkan untuk kuliah, berarti Erlina, untuk kemauan orang tua berarti Erlina itu bekerja. Ya, Oke. Kira-kira semisalkan nih Erlina mungkin tidak tetap tidak dibolehkan kuliah di luar gitu loh. Berarti Erlina mau tidak mau mungkin harus menuruti kemauan dari orang tua. Apakah Erlina mungkin tetap mencari cara lain bagaimana caranya supaya Erlina bisa tetap kuliah atau tetap menuruti kemauan dari orang tua? jadi sebenarnya, Bu, Oke, baik. Mungkin sebelum Erlina lanjut lebih dalam membahas masalah ini, alangkah baiknya Erlina tenang dulu. Tarik nafas Erlina yang dalam, lalu hembus
rilekskan pikiran Erlina. Oke. Karena di sini tujuan kita memang untuk menggali alasan apa yang mungkin menjadi faktor penyebab dari orang tua Erlina juga tidak mengizinkan Erlina untuk berkuliah, dan di satu sisi juga kita tetap mencari jalan keluar bagaimana solusinya supaya mungkin dari orang tua tetap mengizinkan Erlina supaya tetap pergi untuk berkuliah. Tarik nafas dalam, lalu buang. Rilekskan mungkin posisi Erlina yang mungkin posisi yang mana Erlina nyaman, Erlina bisa rileks, seperti itu. Setelah itu baru kita lanjut. Silahkan, mungkin minum dulu. Ketika mungkin Erlina sudah merasa untuk rileks, kita mungkin bisa lanjut ke pembicaraan. Erlina mungkin juga bisa mengubah posisi yang mungkin semangat Erlina. Apakah sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling kita? Ketika mungkin memang Erlina belum siap, nggak apa-apa. Erlina rilekskan aja dulu pikirannya, hatinya. Sudah. Ya, baik. Jadi bagaimana ketika mungkin Erlina tetap harus menuruti kemauan dari orang tua, apakah Erlina siap untuk kehilangan perkuliahan atau mungkin hal yang Erlina impikan, yaitu melanjutkan kuliah dengan jurusan yang Erlina mau? Jika orang tua tetap kekeh, ya pasti saya akan menuruti kemauan kedua orang tua saya. Tapi di sisi lain, saya nggak mungkin juga tidak menuruti kemauan diri saya sendiri. Jadi mungkin saya mau ngomong lagi sama kedua orang tua saya. Jika mereka tetap kekeh, mungkin saya akan tetap ikut kemauan kedua orang tua saya. Baik, di satu sisi saya juga sangat mengerti bagaimana posisi kamu, perasaan kamu, mungkin di saat kamu ingin mengejar impian kamu, ingin melanjutkan pendidikan, tapi terhalang oleh beberapa faktor. Salah satunya mungkin dari kurangnya dukungan dari orang tua Erlina juga, yang mana saya juga mengerti bagaimana posisi orang tua kamu. Ditambah lagi juga kamu tadi sempat bilang kamu ini anak rumahan, jadi mungkin sedikit sulit buat orang tua Erlina untuk bisa membiarkan mungkin anaknya berkuliah di luar kota, di kota orang yang mungkin tidak ada keluarga juga di sana. Jadi pasti itu akan menjadi kekhawatiran sendiri juga untuk orang tua Erlina. Jadi sebenarnya dari bentuk orang tua yang mungkin tidak mendukung Erlina melanjut kuliah di luar, itu sebenarnya ada hal baik, alasan baik kenapa itu. Tapi mungkin Erlina juga tetap pengen gitu loh, keinginannya Erlina tuh bisa terwujud. Apalagi ini keinginan yang semata-mata bukan hanya kayak keinginan berkuliah di luar, mungkin dengan di Universitas Samarinda kan juga banyak nih universitas yang bagus-bagus. Tapi ya memang karena Erlina kenapa memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar, karena memang jurusannya Erlina seperti itu. Apakah Erlina mungkin ingin mendengarkan alasan yang lebih dalam lagi terkait bagaimana alasan dari orang tua selain mungkin karena Erlina itu adalah anak rumahan? Oke, mungkin di sini kita akan melakukan kursi kosong, yang dimana nanti di sini Erlina akan memerankan dua peran, yaitu peran Erlina sebagai diri Erlina sendiri dan peran sebagai orang tua, salah satunya mungkin dari bapak yang mungkin kurang menyetujui Erlina. Nah, dalam sesi kursi kosong ini Erlina saya berikan waktu untuk mengingat momen-momen perkataan-perkataan yang mungkin diluangkan orang tua kepada Erlina ketika mungkin Erlina berbicara mengenai ingin berkuliah di luar. Nah, jadi kata-kata apa aja yang tersampaikan dari orang tua ke Erlina itu nanti Erlina perankan sebagai orang tua. Jadi Erlina berperan sebagai ayah dari Erlina seperti itu. Apakah Erlina siap? Siap. Oke, baik, sebentar saya ambil dulu kursinya ya. Oke. Baik. Jadi di sini nanti Erlina akan berperan sebagai diri Erlina sendiri,
Dan di sini nanti Erlina berperan sebagai ayah dari Erlina. Jadi Erlina ingat dulu momen-momen perkataan apa yang mungkin dikeluarkan dari orang tua, bagaimana ekspresi orang tua, perkataan apa yang keluar, itu Erlina ingat, dan nanti akan Erlina perankan di sini. Apakah Erlina sudah siap? Oke, sebelumnya relax dulu, atur posisi kamu menjadi senyaman mungkin, dan pikirkan semua apa yang pernah terjadi, momen apa aja yang pernah terjadi, perkataan apa yang keluar dari mulut orang tua, dan bagaimana ekspresinya. Oke? Sudah siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Relaxkan aja, jangan tegang. Oke, baik. Kita bisa mulai dari Erlina memerankan dulu diri Erlina sebagai Erlina sendiri, yang dimana di sini Erlina berbicara kepada kedua orang tua terkait ingin berkuliah di luar. Dan anggaplah di sini ada orang tua Erlina, salah satunya ayah, yang tepat di depan Erlina mendengarkan apa yang Erlina beritahukan ke mereka. Silahkan Erlina. Pak, aku mau kuliah di luar, boleh nggak Pak? Oke. Selanjutnya Erlina berpindah ke sini, duduk di sini sebagai ayah dari Erlina. Silahkan. Nah, dari sini Erlina berperan sebagai ayah Erlina. Dari perkataan Erlina tadi seperti itu, apa jawaban dari ayah Erlina? Kenapa mau kuliah di luar? Kan kakak-kakak kamu semua kuliah di sini. Baik, silahkan berpindah lagi ke sini. Oke. Mendengar jawaban dari ayahnya Erlina seperti itu, jawaban apa yang Erlina berikan? Tapi kan Pak, aku ada alasan lain mau kuliah keluar. Sudah? Oke, Erlina bisa berpindah lagi ke sini. Setelah itu, apa yang ayah Erlina beritahukan ke Erlina? Bapak tidak izinkan kamu kuliah di luar karena semua kakak kamu itu kuliahnya di sini. Tidak ada yang jauh dari Bapak, kecuali anak kakak laki kamu itu baru jauh dari Bapak. Silahkan berpindah lagi. Setelah itu, apakah ada lagi hal yang Erlina sampaikan pada ayah, atau mungkin hal momen apa yang teringat pada Erlina? Setelah Bapak ngomong seperti itu, Bapak langsung pergi. Oke, jadi setelah Bapak ngomong seperti itu kepada Erlina, Bapak langsung pergi, berarti Erlina belum sempat mengucapkan apa yang Erlina ingin ucapkan. Oke. Nah, kira-kira dengan jawaban Bapak yang seperti itu, karena alasannya memang karena semua kakak-kakak kamu di sini, jadi kamu nggak boleh jauh dari orang tua. Kira-kira alasan apa yang memang ingin Erlina dengar dari orang tua yang memang belum pernah tersampaikan, belum pernah Erlina dengar dari mulut orang tua. Nah, Erlina bisa sampaikan di sini, berperanlah seolah-olah Erlina menjadi ayah Erlina dan menyampaikan hal yang memang ingin Erlina dengar. Jadi nak, sebenarnya Bapak memang bukan permasalahkan kamu kuliah di luar, tapi terutama kamu itu kan anak rumahan, anak perempuan terakhir Bapak juga. Jadi Bapak itu takut kamu kuliah di luar, takut kenapa-kenapa. Terutama di Samarinda itu nggak ada keluarga dekat kita. Erlina bisa berpindah ke sini. Ya, tadi dari alasan yang seperti itu, nah Erlina sudah mendengar nih. Ini mungkin menjadi salah satu alasan yang mungkin tidak pernah terucapkan oleh orang tua Erlina, tapi sekarang Erlina sudah bisa dengar, gitu loh. Karena mungkin dari orang tua tidak mengizinkan karena memang tidak ada keluarga di sana, kekhawatiran yang mungkin mendalam, itu mungkin bisa menjadi alasan yang memang belum tersampaikan ke Erlina. Nah, kira-kira ada enggak hal yang pengen Erlina sampaikan ke orang tua? Mungkin ketika Erlina ingin menyampaikan ini, Erlina mungkin bisa melihat kursi ini seolah-olah di sini ada orang tua Erlina, dan sampaikanlah apa yang Erlina ingin sampaikan. Pak, sebenarnya
aku nggak mau juga kuliah jauh dari bapak mama, tapi aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Karena di tempat kita ini, di kampus kita di sini nggak ada jurusan yang aku mau, makanya aku mau ke Samarinda karena ada jurusan yang aku minati di sana. Oke, baik. Nah, itu adalah mungkin hal yang akan Erlina sampaikan ketika tadi dari orang tua Erlina sudah menjelaskan, menyampaikan pesan salah satu alasan yang menjadi faktor Erlina tidak dilarang, tidak boleh berkuliah di luar. Dan tadi alasannya karena apa? Yang tadi Erlina perankan di situ? Karena anak perempuan terakhir, Kekhawatiran juga yang mendalam dari orang tua, apalagi di sana tidak ada keluarga, apalagi ya namanya kita di kota orang, kita nggak tahu mungkin bagaimana budaya-budaya orang di sana gitu kan. Dan itu memang yang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dari orang tua. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan sesi empty chair atau kursi kosong, yang dimana Erlina sudah mendengarkan alasan dari orang tua yang dimana itu memang belum pernah tersampaikan, tapi memang Erlina pengen dengar dari orang tua. Nah, dari teknik ini tuh bisa menjadi salah satunya untuk Erlina tuh membuka pikiran Erlina gitu loh. Oh, ternyata mungkin dari orang tua tidak mengizinkan karena memang alasannya ya itu tadi beberapa hal dari mana yang bisa kita rangkum ya kekhawatiran lah, apalagi tidak terpenuhi. Apakah setelah melakukan sesi kursi kosong ini Erlina bisa merasa lebih lega? ya saya lega Bu, karena saya bisa menyampaikan alasan saya kepada bapak juga bisa menyampaikan alasannya tidak memberi saya kuliah keluar jauh dari dia. Setelah sesi ini selesai, apakah Erlina akan kembali lagi untuk membujuk orang tua untuk tetap berkuliah di luar, ataukah mungkin Erlina tetap pada bagaimana kemauan orang tua yang mungkin ingin Erlina tetap di sini saja, bekerja di sini saja? Saya tahu ini pasti berat buat Erlina. Saya tahu ini juga bukanlah suatu hal yang mudah, karena di satu sisi Erlina ingin melanjutkan pendidikan, tapi memang terhalang karena memang perbedaan kota gitu. Tapi apakah tidak masalah jika Erlina mungkin tetap berkuliah di sini dengan jurusan yang mungkin tidak sesuai dengan minatnya Erlina? Sepertinya terkadang memang orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Mungkin ini menjadi salah satu alasan buat kebaikannya Erlina dari orang tua, tapi memang di satu sisi Erlina juga pasti mempunyai impian yang mungkin Erlina ingin capai. Jadi pastinya akan menjadi suatu hal yang berat, suatu hal yang rumit juga buat Erlina. Tidak apa-apa jika memang pada saat ini mungkin Erlina masih bingung, Erlina masih bimbang terhadap pertanyaan saya tadi barusan, tidak apa-apa. Erlina relax aja dulu, tenangin dulu. Kita mungkin belum coba, karena memang tadi sebelumnya Erlina sempat bilang belum lebih menjelaskan lagi ke orang tua terkait alasan berkuliahnya itu seperti apa. Mungkin setelah ini Erlina bisa dulu tenangin dulu, tunggu sampai Erlina benar-benar siap untuk berbicara kepada kedua orang tua, baru Erlina menjelaskan lebih dalam terkait bagaimana alasan Erlina sebenarnya untuk berkuliah. Karena memang kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba, dan apapun hasilnya nanti, jika memang nanti Erlina merasa saya harus menjalani konseling lagi, tidak apa untuk menghubungi saya. Kita akan mencari jalan yang keluar, solusi yang pastinya juga terbaik buat Erlina.
sesi konselingnya ini sudah cukup? Cukup, Bu. Mungkin Erina bisa lagi untuk coba berbicara kepada kedua orang tua, berbicara dengan baik, karena di satu sisi saya juga sangat mengerti bagaimana posisi orang tua kamu yang mungkin sangat khawatir melepas kamu, apalagi kamu adalah anak perempuan terakhir untuk kuliah di kota orang, sementara tidak ada keluarga di sana. Mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan buat Erina, tapi di satu sisi tidak apa-apa jika Erina mau coba dulu untuk berbicara dengan kedua orang tua. Oke, baik. Mungkin ketika Erina merasa oke, sesi konseling ini sudah cukup, kita akan akhiri sesi konseling ini. Dan tapi kalau misalkan sewaktu-waktu mungkin Erina ingin melakukan konseling dengan saya lagi, silahkan hubungi saya. Pastinya saya juga akan meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah cerita Erina seperti itu. Ibu, saya rasa sudah cukup saya konseling dengan Ibu hari ini. Ya baik, mungkin setelah dari sini, setelah mungkin habis dari sini, tenangin dulu pikiran Erina, tunggu Erina benar-benar siap, baru Erina berbicara ke orang tua seperti itu. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih telah mempercayai saya untuk bisa mendengarkan keluh kesah dan ceritanya Erina ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan kata mungkin dari saya yang terucap pada saat sesi konseling ini. Terima kasih banyak, Bu, sudah mendengarkan masalah saya. Saya pamit ya, Bu. Iya, Erina, hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu. Ya, kendarai kendaraannya, tidak perlu ngebut, pelan-pelan saja. Apalagi mungkin dengan kondisi Erina yang habis nangis gitu. Jadi tenangin diri dulu, baru mulai berkendara gitu, supaya pikiran Erina juga tidak kacau seperti itu. Baik, Bu. Saya permisi, Bu. Iya, Erina. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya, Bu.